Baik, selamat sore. Mohon izin sebentar ya. Selamat sore Bu Eva, nggih Bu, monggo. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan 6 dan 7 dari mata kuliah Internet of Things dalam pelayanan kesehatan. Jadi, di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang yang namanya Big Data. Kenapa saya membahas seperti ini? Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa Internet of Things itu adalah sebuah konsep agar benda-benda di sekitar kita itu mampu berinteraksi dan mengirimkan kejadian yang ada di sekitar secara real time. Nah, kejadian yang secara real time dikirimkan itu kan pasti akan terus-menerus berdatangan dan disimpan sebagai sebuah data di dalam database di server. Data yang terus-terusan ada itu akan semakin banyak, semakin menumpuk hingga jumlahnya itu sangat besar sekali dan data yang sangat besar tersebut ternyata itu tidak bisa kita kelola melalui metode yang biasa kita gunakan. Nah, data-data tersebut itu yang dinamakan dengan big data. Jadi kumpulan datanya sangat besar, kompleks, sulit ditangani, dan sulit ditangani menggunakan pengolahan data konvensional. Apakah 100 data itu termasuk big data? Belum ya, teman-teman. Jadi, big data itu kondisinya adalah ketika Excel, ketika kalkulator itu tidak bisa menghitung keseluruhan angka secara keseluruhan. Excel aja tidak sampai ratusan juta ya kolomnya. Kolomnya itu hanya ratusan ribu saja. Kalau nggak salah 243.000. Itu total baris dan kolom di Microsoft Excel. Nah, karena demikian, eh, big data ini perlu sebuah metode ya untuk menyelesaikan, untuk melihat pola dari data yang sudah dikumpulkan tersebut. Big data itu juga mengacu pada kecepatan pertumbuhan data, keragaman data, serta kompleksitas data. Kenapa seperti ini? Ya, tadi kan saya bilang bahwa itu real time dan real time itu akan sangat terus-menerus sehingga di media penyimpanannya pun juga akan terus-menerus bertambah. Nah, selain di IoT saat ini banyak.
juga sebenarnya data yang secara sadar atau tidak sadar dikumpulkan secara manual dan disimpan di dalam server cloud. Apa itu? Contoh yang paling mudah adalah data Google Maps. Kita kan, jadi kita itu sebenarnya setiap hari mengirimkan data ke Google Maps. Kenapa demikian? Jadi setiap pergerakan ya di Maps itu dicatat dan dikirimkan ke Google kan, teman-teman. Dan dasar itulah yang dibuat menjadi dasar jalan bagi Google. Kenapa kok bisa tahu gitu ya? Kemudian ada data demografi. Demografi seperti di Mobile CKN itu kan juga menginputkan demografi pasien. Data pencarian masuk, data aktivitas fisik, data penggunaan kartu kredit, dan data rekam medis. Nah, karena kaitannya tadi adalah dengan kecepatan dan besarnya data, ternyata big data itu punya dimensi. Ada volume, ada velocity, ada variety. Kalau volume ini dia mengacu pada jumlah data yang dihasilkan, baik dari internal hingga eksternal. Tidak terbatas pada RAM 12 GB atau terabyte. Jadi volume itu berapa banyak ya, intinya berapa banyak data yang dihasilkan. Kalau velocity, kemudian dimensi yang kedua adalah velocity. Velocity ini eh, kaitannya dengan kecepatan. Kecepatan data tersebut dihasilkan, diterima, dan diolah. Kemudian ada variety. Jadi variety ini mengacu pada beragam jenis data yang dihasilkan, baik terstruktur maupun tidak struktur. Big data dapat didapatkan dari mana? Sorry, kok kepencet ya? Oh, sudah. Oh, iya benar. Big data didapatkan dari mana saja dengan berbagai format. Ya, jadi data itu dibagi jadi dua ya, teman-teman. Ada data terstruktur dan ada data tidak terstruktur. Bentuknya seperti apa? Data terstruktur itu bentuknya jelas. Eh, Formatnya bagaimana, panjangnya bagaimana, panjang hurufnya berapa, itu di data terstruktur itu jelas. Nomor RM berapa itu jelas dituliskan. Sementara data tidak terstruktur itu lebih bebas lagi. Contohnya adalah tweet dari seseorang. Itu tidak terstruktur. Gambar seseorang, dan lain-lain. Kemudian ada veracity. Jadi veracity ini berkaitan dengan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan. Ada value, kalau value ini berkaitan dengan nilai ya, tentu value ini adalah nilai. Ini berkaitan dengan nilai yang didapatkan oleh big data. Dan ini terkait langsung dengan apa yang dapat dilakukan organisasi dengan data yang dikumpulkan tersebut. Lalu ada variability, ini berkaitan pada data selalu berubah-ubah. Kemudian data yang berbeda bisa berdampak pada proses dan kecepatan transfer data.
Lalu big data untuk kesehatan masyarakat apa, Bu? Yaitu tadi IoT misalkan. Tuh, butuh untuk big data. Kemudian mengumpulkan data tentang kejadian yang sudah terjadi dan membuat kesimpulan berdasarkan pola yang ada di dalam data. Sedangkan kalau untuk kesehatan masyarakat, biasanya untuk EPID gitu ya, macam-macam. Bisa untuk mengambil kebijakan itu juga bisa di sini. Big data dan kesehatan masyarakat. Data telah berubah menjadi big data. Dan kita memerlukan pendekatan data science untuk memanfaatkannya. Nah, ini contoh pemanfaatan big data di bidang kebidanan ya. Ada kuliner, hmm, itu di kebidanan ya, yang paling rendah ternyata di tata laksana komunikasi. Apa tantangan dari pemanfaatan big data? Biasanya ketersediaan dan akses, struktur dan klasifikasi, privasi, data science, maupun bias dalam analisis faktor resiko. Oke, lanjut. Lanjut adalah digital marketing. Digital marketing ini adalah media promosi yang paling bagus dan sering digunakan oleh anak muda. Jadi dia berbasis digital, sosial media untuk menonton film ini. Kemudian apa medianya dari digital marketing? Ada website, ada YouTube, ada email, dan lain-lain. Kalau website ya berarti med- eh, yang memuat berita yang cukup populer dalam berbagai device di website ini. Kemudian adalah dapat memperkenalkan profil atau gambaran perusahaan. Lalu yang terakhir, biaya relatif murah dan menjangkau masyarakat lebih luas. Iya ya, kalau pakai sosmed itu biasanya lebih murah biayanya. Kemudian ada yang namanya sosial media marketing. Ini media promosi dengan menggunakan sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads. eh, Sosial media marketing bisa ya Twitter Ads ya Instagram Ads. Ini kalau sosial media marketing itu lebih sederhana, simple, dipakai anak muda ya karena biayanya cukup terjangkau dan di sosial media ini sudah ada fitur AI-nya, teman-teman. Jadi dia bisa belajar berdasarkan eh jadi ini menyasarnya kalau anak muda kan lebih banyak ya. Terus dia sudah merekomendasikan AI. Jadi dia merekomendasikan berdasarkan kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman kalau sering lihat di Instagram, tiba-tiba ada promosi eh, sepatu atau baju olahraga. Maka itu berarti tergantung kebiasaan si pengguna toko online-nya.
berarti dia selama ini sering membeli sepatu. Atau jangan jauh-jauh deh, feeds, kok feeds yang search di Instagram itu FYP kalian di situ itu berdasarkan aktivitas kalian sebelum-sebelumnya. Jadi dia bisa memperkirakan, oh orang ini suka sepatu loh, ayo kita iklankan sepatu saja, dan seterusnya. Kemudian ada search engine marketing. Jadi search engine itu gini deh, websitenya itu dipasang sebuah perintah pemrograman, kemudian kita upload ke sana, terus kita cari di Google. Kalau dia berada di halaman pertama, berarti search engine marketing dari Google-nya berhasil. Kemudian email marketing. Kalau teman-teman biasanya beli online, ini kan biasanya dikirimi ya. Dikirimi email promosi yang sering ada, link yang tersambung pada website produk atau brand yang dipasangkan. Jadi kalian dikirim email, ternyata isinya email adalah kupon belanja. Ya gitu, itu email marketing. Media promosi melalui konten video, film, ataupun musik tertentu bergantung pada jumlah viewer dan subscriber. Itu ya. Lalu ada yang namanya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini juga sama beririsan dengan data science tadi ya. Kecerdasan buatan beririsan dengan data science, data mining. Nah, ini adalah profesor yang ditunggu-tunggu untuk memberikan pengarahan sedikit. Kemudian ini ada kategori AI. Ada yang namanya ANI, Artificial Narrow Intelligence. Sering disebut tradisional AI karena dia hanya bisa membaca dari satu arah. Jadi dia nggak bisa memberikan feedback. Terus Artificial General Intelligence memiliki kecerdasan serupa dengan manusia yang seringkali tidak dapat dibedakan pada tes Turing. Artificial Superintelligence ini melebihi manusia dan dapat diadaptasi pada segala bidang. Ada reaktif mesin, ini jika kita tidak memiliki ingatan untuk menghasilkan keputusan, biasanya digunakan dalam game catur. Kemudian ada limited memory, ini kemampuan AI dalam menyimpan data atau memprediksi data sebelumnya menggunakan data tersebut untuk membuat prediksi yang lebih baik. Contohnya adalah dari tiga bentuk, yaitu reinforcement learning, unsupervised learning, supervised learning, dan lain-lain, teman-teman lain-lain. Ini memakai limited memory untuk AI ya. Kemudian ada theory of mind, ya ini AI dapat berpikir seperti layaknya manusia. Kemudian memiliki emosi, lalu membantu dalam
Pengambilan keputusan biasanya big data membuat AI dapat mengolah data yang ada dan memberikan proyeksi ke masa depan. Jadi rekomendasinya si AI apa? Lalu menekan biaya menekan biaya baik SDM maupun operasional. Ya, itu materi pertemuan 6. Kita istirahat 5 menit. Kita lanjut pertemuan 7. Baik, Bu Eva. Baik, kita lanjut pertemuan 7. Pertemuan 7 ini lanjutan dari big data, yaitu kita ke kecerdasan buatan. Jadi AI, kecerdasan buatan, big data, data scientist, data analis, data warehouse, data mining, itu awalnya dari big data. Karena data yang disimpan ini sangat besar, kemudian kita harus mengelola hal tersebut agar bermanfaat, maka muncullah suatu cabang penemuan lagi, yaitu kecerdasan buatan. Apa itu? Kecerdasan buatan itu kemampuan sistem bisa menerjemahkan data yang tersimpan di database. Menerjemahkan ini bukan menerjemahkan translate gitu, bukan ya. Menerjemahkan di sini eh, menggali informasi. Apa sih yang sebenarnya selama ini kita simpan? Oh, trennya ternyata turun. Oh, trennya ternyata naik dan segalanya dan lainnya. Jadi dengan adanya kecerdasan buatan, dia melihat data-data, melihat pola kita seperti apa, maka dibuat untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Kategori AI ada artificial neural intelligence. Ini sederhana dan menyelesaikan pada satu area. Ada AGI, tadi sudah ya sepertinya. Oh, tadi sudah saya gabung sepertinya. Ternyata sudah saya gabung teman-teman di pertemuan 6. Jadi Big Data itu membawa sampai sekarang untuk artificial intelligence. Di kesehatan di kesehatan fungsi AI itu untuk apa sih? Ya misalkan robot, terus IoT. Jadi barang-barangnya itu bisa mendeteksi, oh ini loh kecelakaan. Nah, itu juga atas perintah AI. AI menggali pola kita seperti apa. Jadi semakin banyak datanya, maka semakin baik AI tersebut dalam bekerja. Biasanya semakin akurat, semakin tahu variasi pola kebiasaan kita setiap hari. Ya, itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih, Bu Dev. Eva. Nggih, terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, guys. Aku end dari sini ya. Oke.